Karena di dalam perjanjian baru, bahkan Yesus pun tidak pernah diurapi dengan minyak, para rasul tidak pernah diurapi dengan minyak. Para diaken dan para penatua di dalam perjanjian baru era para rasul tidak pernah diurapi dengan minyak, tapi dengan penumpangan tangan. Nah, kita jangan hidup di dalam simbol-simbol dan ritual-ritual itu, karena itu sudah berhenti di zaman Yesus. Itu yang menghentikan semua ritual dan simbol-simbol itu. Ia menghentikan korban sehari-hari pagi dan petang. Nah, dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru dan segar, fresh. Kalau kita selalu hidup di dalam kasih-Nya dengan selalu bermarturia, berdiakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, dan tidak lupa untuk menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Rema itu nanti akan selalu datang. Masuk pagi hari ini. Kita tadi barusan membaca di dalam Imamat ya 8 tentang pentahbisan para imam. Ya, ada 3 hal ya. Satu, waktu ditahbiskan itu mereka itu harus dibasuh, dimandikan, losai, dimandikan ya. Mereka itu dimandikan, digerucuk pakai air. Nah, itulah, dan ada yang memandikan, bukan mandi sendiri, bukan dikerucuk sama Musa ya, dikerucuk pakai air. Makanya namanya dipermandikan, itu yang benar itu dipermandikan. Sama seperti orang-orang GKI kalau bilang dipermandikan, itu lebih tepat. Bukan diselamkan ya. Karena baik kata losai, baptiso itu dikata dipermandikan. Kalau bapto dari kata diselam, dicelupkan, kalau bapto diselam ya, deep in water. Tapi kalau baptiso itu dipermandikan. Yang benar orang yang ada di dalam air yang mengalir, kepalanya dikerucuk. Itulah tradisi di dalam para rasul. Terjadinya seperti itu. Anda bisa lihat di dalam Didache Ton Apostolon juga ya. Nah, jadi satu, mereka waktu ditahbiskan itu dipermandikan, guyur. Ya. Kedua, kemudian mereka diurapi dengan minyak. Dan yang ketiga, mereka kemudian mempersembahkan korban. Ada 3 hal ya. Satu, mereka dipermandikan. Jadi permandiannya itu bukan pertobatan, bukan proselit, karena mereka sudah jelas. Tetapi permandian itu adalah pentahbisan. Kedua, diurapi dengan minyak. Yang ketiga, mereka sembahkan korban. Nah, ya, 3 hal itu diingat-ingat. Nah, sebetulnya nanti ada satu lagi. Nah, ada satu lagi ya nanti, tapi nanti mudah-mudahan saya ingat. Kalau saya lupa berarti memang belum waktunya Anda tahu. Nah, jadi simpel sekali. Itu di zaman Torah, di zaman perjanjian lama. Lah, apakah di zaman perjanjian baru kita sudah dipermandikan, sudah jelas ya, proselit. Para Yesus cuman sekali ya ditahbiskan, dibaptis. Ya, itu ditahbiskan. Jadi Yesus bukan baptisan orang berdosa, tetapi ditahbiskan. Kedua, para rasul dibaptis juga cuman sekali. Para murid-murid Yesus itu yang membaptis dulu Yohanes ya. Mereka semua itu dulu muridnya Yohanes, terus kemudian diajar sama Yesus. Nah, bedanya kalau mereka dulu, kalau Yohanes itu diambil murid-muridnya, dia cuma bilang apa, biarlah dia semakin besar dan aku makin kecil. Jadi kalau gereja-gereja begitu diambil nangis bawang ya. Kenapa? Karena perpuluhannya berkurang. Karena dia mengandalkan perpuluhannya. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Kalau dia andalkan Tuhan, dia nggak takut. Karena dia andalkan perpuluhan, andalkan orang-orang kaya, donatur-donatur. Nah, andalkan Tuhan.
Nanti Anda hamba-hamba Tuhan tak perlu takut. Lurus lempeng hatimu. Memang kelihatannya berat, tetapi percayalah. Kami sudah melewati masa-masa itu semua ya. Andalkan Tuhan. Jangan pernah jualan keimamanmu itu ya, jangan dijual. Andalkan Tuhan. Jadi satu, setelah dibaptis, ya ditahbiskan. Yesus itu ditahbiskan dengan air. Para rasul juga sama. Namun yang kedua diurapi. Minyak urapan itu ya di dalam perjanjian lama, begitu seseorang diurapi dengan minyak, maka Roh Kudus dia akan turun dalam hidupnya. Itulah minyak urapan, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Hendaklah pelitamu tetap menyala. Bagaimana dia bisa tetap menyala menjadi terang? Kalau dia punya Roh Kudus. Kalau dia tidak ada Roh Kudus, pelitanya nggak bisa nyala. Itulah sebabnya minyak itu sangat penting. Baik minyak yang di atas kepala kita, ya, untuk supaya hidup kita selalu jadi terang. Begitu Anda tidak jaga Roh Kudus itu dalam hidupmu, pelitamu padam. Ya, pelitamu padam. Nah, itulah sebabnya gadis yang bodoh dan bijak itu, yang 5 itu selalu jaga pelitanya, dia punya minyak yang melimpah. Gadis yang bodoh, dia minyaknya nggak melimpah. Ya, minyak yang nggak melimpah. Nanti kita mau bahas tuh, kenapa nggak melimpah minyaknya dia. Salah di mana tuh? Kenapa dia sampai kehabisan minyak? Jadi, apakah masih perlu zaman sekarang pengurapan minyak itu? Kalau Anda lihat di dalam perjanjian baru, pengurapan minyak itu hanya diberikan 2 kali. Satu, orang Samaria yang baik hati, dia mengurapi orang Yahudi yang digebukin di perjalanan Yeriko Yerusalem. Ya, dibalurnya dengan minyak. Katanya kan, disebutkan itu orang sakit yang sudah mau mati, dibalut dengan minyak, diobati. Yang kedua, di dalam Yakobus, ya barang siapa sakit, biarlah penatua tumang tangan dan mengolesinya dengan minyak. Nah, apakah minyak yang dimaksud? Anda tidak akan temukan minyak yang lain di situ. Di dalam perjanjian baru itu Anda nggak akan temukan. Karena memang semua ritual dan simbol di dalam perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam Yesus. Mengapa Yesus tidak boleh diurapin minyak? Sebagai imam kan? Karena dia bukan orang Lewi. Maka Yohanes Pembaptis tidak perlu mengurapi dia dengan minyak aturan orang Lewi. Tetapi yang namanya pembaptisan itu semua orang Yahudi dari suku apapun bisa dibaptis dengan air. Tapi pengurapan minyak untuk imam, Yesus tidak bisa. Karena Yesus orang Yehuda. Dan peraturan keimaman Yesus adalah peraturannya Melkisedek. Ya, imam untuk selama-lamanya, bukan imam berdasarkan peraturan Lewi dan Harun. Bukan, ya. Jadi peraturan Yesus dan Yesus harus menggenapinya. Makanya Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis yang seorang Lewi dan keturunan Harun. Itu sudah aturan, Yesus harus menggenapi. Makanya kalau ditanya ada Yesus-Yesus yang lain, nah itulah Yesus yang tidak menggenapi itu semua. Yang bisa ujuk-ujuk, itu tadi ya. Nah, makanya kalau ditanya nabi-nabi nabi yang dijanjikan itu ya, itu harus menggenapi Torah dan kitab para nabi. Kalau dia nggak menggenapi, dia nggak dijanjikan. Yesuslah yang dijanjikan. Karena dia menggenapi. Ya, peraturannya peraturan Melkisedek. Kita juga adalah imamat yang rajani. Kita ini imam yang ditahbiskan. 1 dengan air, 2 dengan minyak. Bukan minyak yang dioleskan oleh para pendeta-pendeta karismatik itu, bukan. Atau gereja Katolik itu juga bukan. Tetapi oleh Roh Kudus yang mengurapi kita.
Sama seperti para rasul. Mereka sudah dibaptis, apakah pernah Yesus mengurapi mereka dengan minyak? Tidak pernah sama sekali. Lalu dari mana dasarnya gereja karismatik itu? Setiap diaken, setiap penatua, maka diurapi dengan minyak. Dasarnya dari perjanjian lama. Bukan dari ajaran para rasul dan ajarannya Yesus. Kalau dia mau pakai perjanjian lama, maka diaken dan penatua di gereja tersebut, ya kayak di GBI, di Betaan itu kan pakai pengurapan minyak, di tempatnya Pak Philip Antova, tempatnya Gilbert itu kan pakai pengurapan minyak tuh kalau mau ditabiskan jadi diaken atau jadi aktivis atau jadi ketua komsel atau jadi pendeta. Nah, maka dia harus disunat. Kalau enggak itu berarti cuma latah ikut-ikutan doang. Semua yang Anda lakukan di perjanjian lama, kalau Anda mau kopi di dalam perjanjian baru, pertama awalnya Anda harus sunat dulu. Kecuali itu cuma buat gaya-gaya doang. Haha, buat gaya-gaya. Boleh-boleh saja, ya sah-sah saja. Tapi kalau Anda langsung bilang sama penatua, ini ada pengurapan minyak di atasmu, oh, itu bohong. Nggak ada begitu. Ya, nggak bisa. Karena di dalam perjanjian baru, bahkan Yesus pun tidak pernah diurapi dengan minyak, para rasul tidak pernah diurapi dengan minyak. Para diaken dan para penatua di dalam perjanjian baru era para rasul tidak pernah diurapi dengan minyak, tapi dengan penumpangan tangan. Ya, bukan dengan minyak, bukan dengan minyak. Ya, dikerucuk pakai minyak itu ya. Udah sampai dikerucuk pakai minyak. Yang enggak ada. Enggak perlu juga. Nah, kita jangan hidup di dalam simbol-simbol dan ritual-ritual itu, karena itu sudah berhenti di zaman Yesus itu yang menghentikan semua ritual dan simbol-simbol itu. Ia menghentikan korban sehari-hari pagi dan petang. Ya kan? Sejak Yesus disalib itu, maka kita orang-orang percaya tidak perlu mempersembahkan korban pagi dan petang. Korban persembahannya adalah hidup kita sendiri. Nah, itu yang ketiga. Lalu korban apa yang dipersembahkan? Apakah masih lembu domba? Harusnya kalau para para pendeta-pendeta ini masih mengurapi dengan minyak, para aktivisnya, maka mereka harus nyembelih kambing dan domba juga. Tapi kan enggak kan, mau nyembelihnya di mana? Di gereja, di dalam disembelih begitu. Jadi rumah jagal gerejanya jantar, ya kan? Nah, jangan. Jadi bagaimana? Ya pengurapan minyak itu udah benar, itulah Roh Kudus. Dan kita minta Roh Kudus. Lihat Yesus ketika habis dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya. Itulah pengurapan. Para rasul disuruh nunggu. Kamu nggak boleh kemana-mana dulu, nggak boleh kerja dulu. Diam dulu di Yerusalem sampai kamu diurapi. Tunggu. Ya, ya udah para rasul nunggu dan dia diurapi dengan Roh Kudus. Itulah pengurapan minyaknya. Nah, kemudian mereka harus mempersembahkan korban, yaitu diri mereka sendiri. Baik daging mereka secara rohaniah maupun mereka menjadi martir, siap menjadi martir. Jadi kalau Anda diangkat jadi penatua diaken, ya, terus Anda tidak siap untuk bermarturia, yang bakalnya adalah martir, ya maka Anda belum sempurna. Artinya keimamanmu belum tuntas. Tugas keimamanmu karena Anda belum mempersembahkan korban itu. Anda yang masih ngomel-ngomel, ya, kalau masalah pembagian jatah masak masih ngomel-ngomel, ya, masih saling memfitnah, saling menuduh. Wah, itu Pak Charles ambil untung banyak. Maka Anda belum mempersembahkan korban bakaran. Nah, ya kalau Anda di internal masih belum bisa menahan diri untuk bisa mengucap syukur dengan tekanan dari luar, dari orang-orang, dari saudara-saudara sesamanya, berarti Anda belum berkorban. Ya, kemarin Ibu Penatua itu luar biasa. Udah diomel-omelin, udah bikin-bikin semuanya, diomel-omelin, udah keluar duit, diomel-omelin, masih disalah-salahin. Nah, korban memang begitu. Itulah korban. Pak, ya, Pak Amin Wijaya udah capek, udah jones, kedinginan, masih diomel-omelin sama orang. Ya, itulah korban. Ya, Pak Charles
ya udah korban macam-macam, ya kan, udah kerja sendirian, nggak ada yang bantu, masih diomel-omelin, itulah korban. Nah itu udah, Pak Charles, Pak Amin Wijaya lulus ya, hanya nilainya belum A++, masih A min. Oh itu amin itu ya, amin. Nah, ini bersyukur ya, saya bersyukur ya sama Tuhan, Pak Charles, Pak Amin Wijaya, dan tim teman-teman di yayasan semua bisa lulus ya. Oh, ngeri ya kita ini, jangan kira Anda kira kita ini bagi-bagi makanan, nyumbang-nyumbang, cuman begitu doang, enggak loh, di dalam itu Anda benar-benar pikul salib sangkal diri loh, disalib semua loh Anda semua, dan disitulah korbanmu harum, baru harum tuh, kalau enggak harum. Ya, gesekan-gesekan itu Anda oke mengalah. Harus bagaimana? Cari yang solusi. Walaupun hati jengkel, tapi enggak, serahkan sama Tuhan. Bukan dipendam ya jengkel itu ya, bukan dipendam, tapi kita serahkan. Tuhan yang baik. Tuhan yang akan berperan, bukan berperang. Karena Anda tidak perang, enggak ada. Itu saudaramu, enggak perlu diperangi. Tapi akan berperan, akan mengklarifikasi, Tuhan yang akan membereskan. Saya tinggal membuka hati, berkorban. Makanya ada 3 hal tadi, untuk pentahbisan seorang imam, kitalah imamat yang rajani. Untuk ditahbiskan menjadi imam, 1, Anda sudah dibaptis. Sudah, Anda harus dipenuhi Roh Kudus, yaitu minyak urapan itulah Roh Kudus. Ya. Dan yang ketiga, korban. Sudah belum? Ya belum, utang. Korbannya utang dulu Tuhan. Utang dulu, enak aja. Beli motor boleh dicicil, beli kebo jangan dicicil. Kebo dicicil, kebonya mati, mampus loh. Iya kan? Iya kan kalau mau persembahkan kerbau kan, kerbaunya kan disembelih dulu biar mati kan. Udah kerbaunya udah mati, nyicilnya gimana? Udah mati, ambil tuh bangkainya tuh. Kurang ajar Anda ini. Kerbau sembelihnya dicicil, enak aja loh. Kerbaunya udah mati, udah masuk perut. Bilangnya udah mati, ambil sendiri tuh sana. Kalau motor bisa ditarik, bisa diambil. Nah kalau kerbau udah mati, apanya mau ditarik? Ya kan, dicicil, Anda beli kerbaunya, jangan. Korbanmu jangan dicicil. Ya, bayar lunas. Selesai, tuntas. Begitu ya. Itulah menjadi imam. Itulah tugas kita, menjadi imam. Kalau kita nggak lakukan salah satu, maka kita bukan imam. 3 itu harus dipenuhi. Nubuatan itu. Ya, 3 itu harus dipenuhi. Dibaptis dengan air, terus kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi dengan Roh Kudus. Minta pengurapan itu. Roh Kudusnya taunya dari mana? Kalau dibaptis dengan air jelas basah, ada fotonya. Nah, kalau Roh Kudusnya diurapi Roh Kudus, oh sudah Pak, ada videonya Pak. Apa itu? Ya itu kemarin saya bilang sandal lawas amblas itu bundurmu peyang. Oh, kan itu bukan tandanya Anda dipenuhi Roh Kudus. Itu bukan tanda Anda dipenuhi Roh Kudus yang berbahasa roh, salah. Ya, inilah tanda dia dipenuhi Roh Kudus. Bukan. Salah satu orang itu dipenuhi Roh Kudus, kemudian manifestasinya dia berbahasa roh. Kalau kita lihat tadi di Kisah Rasul 2, bahasa rohnya pun ada yang orang-orang itu paham apa yang diomongin. Kalau nggak paham, Anda jangan diumbar, simpan sendiri. Tapi jangan Anda berbahasa roh terus saya gitu ya, saya ketemu orang di Eropa ini, ada yang suka berbahasa roh, terus dia ngomong, wah ya kundalini kuntilanak sandalawas kuntul busuk. Wah, terus dia bilang sama Pastor Paul tolong terjemahin. Hah? Terjemahin maksudnya gimana? Iya tadi saya berpastor tolong terjemahin. Roh Kudus bilang Pastor Paul dikasih tahu. Terus saya terjemahin apa ya? Wah, saya ngarang jadinya, tak karang-karang kan. Wah, betul Pastor Paul, bundul peyang saya ngarang kok. Ada yang berbahasa roh, saya dipaksa suruh terjemahin. Jangan. Saya bilang, wah, mantap sekali kalau berbahasa roh. Bisa begitu ya, saya sampai bingung saya. Terus tiba-tiba, ya Pastor Paul tolong terjemahkan. Nah, saya kemarin bahasa Tegal jelas bisa ngapaknya pasti ya
walaupun agak kagok-kagok dikit kecampur sama Jerman, Belanda. Bahasa Inggris saya bisa, bahasa Indonesia bisa, Jerman, Belanda oke lah. Kalau cuma buat ngomong bisa. Ini bahasa harus saya kursus lagi. Bahasa Jerman saya sudah lulus B1. Bahasa Belanda saya A2. Ya, maksudnya belum les, tapi kira-kira saya sudah A2 karena saya coba belajar, saya ngerjakan A2 bisa. Ya. Tapi kalau bahasa roh level saya di apa? A1, A2, apa bablas? Aduh, les lagi ribet. Nah, ya nggak ada les bahasa roh masalahnya kan. Jadi jangan ngada-ngada lu ya, para pendeta-pendeta jangan ngada-ngada. Tandanya kalau dia dipenuhi Roh Kudus apa? Ya Galatia 5 ayat 22, 23. Ribet amat sini pendeta-pendeta. Nah itu loh, karena ribet itu loh. Karena mereka tidak punya Galatia 5 ayat 22, 23, maka para pendeta-pendeta ini ngajarin. Dia sendiri nggak punya si pendetanya Galatia 5 ayat 22, 23. Kasih sukacita, ya kan, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, ya. Dia nggak punya, maka dia bikin apa? Yuk kita bikin aja deh. Nah, tanda-tandanya apa? Yaitu begitu bilang sandal lawas, ikuti saya. Oke, semua yang ada di sini di live YouTube, di live Zoom ikuti saya ya. Sandal lawas, ya. Dua kali sandal lawas, ya kan. Lama-lama amblas. Nah, sandal lawas, lama-lama amblas. Uraba-raba dua kali. Lama-lama basah. Nah, itu kan sandal lawas, lama-lama amblas. Kuraba-raba, lama-lama basah. Diulang-ulang terus itu. Artinya apa? Kasih tahu ya. Nanti ini artinya. Nanti kalau Anda sudah belajar bahasa roh begitu di gereja, nanti sebelahnya, oke, Evangelis Nerliana, tolong terjemahkan Ibu Vivin, Evangelis Vivin untuk berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Oke, Ibu Vivin berbahasa roh. Sandal lawas, lama-lama amblas, kuraba-raba, lama-lama basah. Oke, Evangelis Nerliana, tolong jelaskan. Wah, Ibu Nerliana langsung bilang, sendalnya sudah lama sekali. Lama-lama amblas. Buang. Nah, diraba-raba, lama-lama basah. Kenapa basah? Ya basah. Mau diraba-raba terus selingkuh kok. Nah, ya jangan. Artinya apa? Artinya Pak Pendeta selingkuh, gundulmu peyang, nuduh orang sembarangan lu. Kurang ajar. Ngarang udah bahasanya orang ngarang, buat aja ngarang nuduh lagi. Ngomongin saya selingkuh, kurang asam ini udah lihat nih. Barangan. Jangan ya, lu hati-hati terjemahan pasar. Semeraut ini. Jangan. Apa tandanya Anda dipenuhi urapan minyak itu? Ketika Anda hidupnya penuh sukacita. Penuh sukacita itu bukan gila ya. Jangan orang ngekek-ngekek sendiri, ketawa-tawa penuh sukacita. Orang untuk blessing padanya Anda. Bukan. Sukacita itu alami. Dalam gitu Anda bisa membagikan sukacita itu ke tetangga Anda. Gimana cara membagikan sukacitanya kepada tetangga Anda? Lagi galau 5 hari nggak makan, tiba-tiba Anda kasih beras 10 kilo. Bingung sekolah nggak ada yang bayarin. Itu banyak masuk email ke saya sampai bingung jawabnya gimana itu. Mereka minta dibayarin sekolah semua. Yayasan kita enggak ke sana, kita masih fokus dengan makanan. Sampai mau nangis saya kebayang saya dulu juga nggak bayar, sekolah juga nggak ada yang bayarin, sampai saya bisa sampai bertahun-tahun nggak bayar sekolah segala macam. Saya ngalamin, saudara. Bingung, saya juga bingung jawabnya gimana coba. Sukacitamu Anda bagi. Ya, damai sejahteramu dibagi. Ya, kalau ada orang fitnah kamu jangan dibales. Wah, gundulmu tak penak pelintir tak jos. Olala bebe, nah nanti jangan. Damai sejahteramu dibagi ya. Kebaikanmu, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutanmu dibagi, itulah buah roh. Karena di dalam kasih itu ya panjang sabar, ada kerendahan hati. 1 Korintus 13, jadi ada rusanya lagi. Kalau Anda tidak punya itu, hati-hati.
Stop. Sandal lawasmu nanti amblas nanti. Sakali sikile sekelen sakaso pusandala selen siji. Nah, itu nanti apa tadi artinya? Bu Neliana bisa tolong terjemahkan artinya bahasa roh tadi. Sakali sikile sekelen sakaso pusandala selen siji. Wah, susah itu. Itu tingkat tinggi. Nanti itu levelnya B2 plus. Haleluya. Aduh, Pak Enardo Ejang ini sudah selesai, udah dapat sertifikat Pak Enardo itu, jadinya udah pasti bisa itu menerjemahkan itu. Jangan, itu tandanya Anda diurapin itu. Ya, korbannya adalah hidup Anda. Bakar daging ini dibakar itu loh. Daging ini sampai habis. Ini dulu ya. Subscribe dulu sama like channelnya. Haleluya. Nah, yang keempat saya ingat ya tadi ada yang keempat. Anda boleh makan korban bakaran itu, tapi nggak boleh dibawa pulang. Makan tempat, all you can eat tapi di tempat. Artinya apa? Ya secukupnya, jangan serakah. Nanti urapan itu akan penuh dalam hidupmu. Jangan serakah dengan semua hal-hal, dengan perutmu itu ya. Imam itu tidak boleh serakah. Jangan kayak saya, asal ngelihat, lihat, Mbak enak. Jangan kayak saya, ya enggak ya. Maksudnya ya jangan serakah, maksudnya makanan itu secukupnya. Kalau berlebih itu dibagi, ya. Tetapi kalau imam ada di dalam kerumunan itu harus dibakar habis, sisanya harus dibakar habis dia. Tidak boleh serakah intinya. Imam nanti Anda diberkati. Keimaman itu akan diberkati. Anda yang hidup dari mesbah, jangan serakah. Nanti berkatmu itu tidak akan habis. Ya, Tuhan itu tidak peduli. Jangan pernah andalkan donatur buat hidupmu. Serem. Keimamanmu itu nanti jadi kutuk, tadi dibilang kan, awas jadi kutuk lo, malah nanti mati lo. Hati-hati. Nah gitu ya, itu yang keempat. Simpel sekali ya. Semoga rema dari Tuhan Yesus memampukan kita semua menjadi imamat yang rajani. Tuhan Yesus memberkati.